Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berita 5 kembali hadir menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi Pati dan sekitarnya. 25 Februari 2014 bersama saya Mida Fitri, inilah Berita 5 selengkapnya. Bupati Pati Haryanto Selasa pagi membuka rapat kerja kesehatan daerah Kabupaten Pati tahun 2014 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Diharapkan setelah kegiatan tersebut dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan guna menuju Millennium Development Goals. Sedangkan alokasi anggaran kesehatan di dalam dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati tahun 2013, ternyata angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Pati masuk urutan nomor 5 di Jawa Tengah. Belum lagi balita kurang gizi tercatat 6,91% dan gizi buruk 0,67% serta gizi lebih 1%. Selain itu, tercatat penderita HIV/AIDS masuk ranking 5 di Jawa Tengah. Tahun 2013 terdapat HIV 53 kasus dan AIDS 79 kasus dengan meninggal dunia 13 kasus. Sementara itu kasus demam berdarah terdapat 569 dengan 4 orang meninggal dunia. Kasus penyakit TBC terdapat 588 kasus, penyakit malaria 225 kasus, dan kusta 57 kasus. Dengan adanya data tersebut perlu dilakukan penyelesaian bersama dengan peningkatan kegiatan kompetensi SDM kesehatan terlatih, penyuluhan maupun promosi kesehatan kepada masyarakat, serta peningkatan kebiasaan, gaya hidup dan lingkungan yang sehat, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai. Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten Pati tahun 2014 di Aula Dinas Kesehatan setempat berharap hasil Raker Kesda diharapkan untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan sehingga dapat segera dirasakan action dari pihak terkait. Pada pagi hari ini kan Rakor bidang kesehatan seluruh Kabupaten Pati, sehingga tiap-tiap daerah itu punya kewajiban tiap tahun mengadakan rakor bidang kesehatan, sehingga membahas berbagai permasalahan persoalan bidang kesehatan dalam rangka untuk mensukseskan MDGs pada tahun 2015. Dengan demikian, target pemerintah pusat bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang maksimal dapat terwujud, sehingga Kabupaten Pati mampu mencapai Millennium Development Goals. Endi Smardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Informasi lain pemirsa, jelang pelaksanaan pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang, Bupati Pati Haryanto meminta kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Pati untuk tetap menjaga netralitas, sekaligus turut mensukseskan pelaksanaan dengan mendatangi TPS. Bupati Pati Haryanto menginstruksikan kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati untuk turut serta berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April mendatang. Meskipun demikian, Haryanto juga mengingatkan kepada para pegawainya untuk tidak terlibat secara aktif dengan mengikuti atau menjadi tim sukses salah satu calon legislatif. Ditemui seusai membuka acara Raker Kesda Kabupaten Pati Selasa pagi di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto menuturkan agar semua pegawai dapat mematuhi rambu-rambu yang telah diatur terkait netralitas pegawai, terutama pegawai negeri sipil. Terkait dengan netralitas PNS, Pak? Terkait dengan netralitas PNS, sudah barang tentu saya pesankan kepada semua untuk para PNS ini bisa memosisikan pada tempatnya, karena PNS tidak boleh politik praktis, ya tentunya tidak boleh ikut bermain politik. Bahkan Haryanto menambahkan, jika terbukti oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Pati terlibat, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Endi Smardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di program Berita 5.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Suhermanto, Kades Grogol Sari Puncak Wangi tak menyangka jika perbuatannya terhadap Sekdes Tegalwero Puncak Wangi pada Sabtu lalu berbuntut panjang. Dirinya menyangka jika dituduh melakukan pemukulan, dirinya hanya melakukan penamparan yang tak mengenai tubuh korban. Sudah bagus, sudah ada upaya damai. Suharyanto, Kepala Desa Grogol Sari, akhirnya angkat bicara terkait dugaan kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap Damuri, 47 tahun, Sekretaris Desa Tegalwero yang kini juga menjabat sebagai PJ Kepala Desa Tegalwero pada Sabtu lalu. Dirinya menyangkal jika telah melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan korban opnam di rumah sakit. Saat itu dirinya hanya menampar korban dan itu pun tak mengenai tubuh korban, hanya mengenai helm karena saat itu sang korban sedang mengenakan helm. Terungkap motif kejadian tersebut lantaran rasa jengkel karena urusan hutang piutang antara Suhermanto dan Damuri yang belum terselesaikan. Ditambah statement Damuri yang menurutnya selalu memojokkan dirinya. Bapak bisa dijelaskan terkait kasus penganiayaan kemarin, Pak? Bahwasanya Kades memukul penjabat Kades itu salah. Kejadian yang benar adalah PJ Kades Tegalwero itu saya tampar, tapi mengenai helmnya, bukan mengenai badan si PJ Kades. Lah pada saat kejadian itu bukan di halaman kecamatan, tetapi di depan fotokopi sebelah utara kantor kecamatan. Terkait kasus tersebut, Suharyanto menyayangkan karena sampai ke ranah hukum. Setelah terjadinya insiden tersebut, kedua belah pihak sudah ada kesepakatan damai yang dijembatani oleh pihak camat. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, akibat lamanya genangan banjir dan kesulitan melakukan penjemuran, gabah milik petani di sebagian wilayah Pati tumbuh akar, sehingga kualitas gabah menurun dan harga gabah diprediksi ikut anjlok. Lamanya banjir yang merendam areal pertanian padi di wilayah Kabupaten Pati membuat tak sedikit gabah yang menghitam. Selain itu, sulitnya proses penjemuran akibat masih tingginya curah hujan membuat tak sedikit gabah milik para petani yang kini tumbuh akar, sehingga kualitas gabah pun menurun. Sukaryo, salah satu petani desa Purworejo Pati, mengatakan rusaknya kualitas gabah yang dipanen karena lamanya rendaman banjir, sehingga dengan memanfaatkan terik panas matahari untuk melakukan penjemuran gabah agar gabah tak semakin membusuk. Adanya surutnya banjir terus adanya terik matahari ini apa yang dilakukan, Pak? Jemur padi. Selama berapa hari, Pak, nggak bisa jemur itu? 15 hari. Akibatnya apa, Pak? Nggak bisa jemur 15 hari itu, Pak? Gabahnya nukul. Dampak dari menurunnya kualitas gabah, kini para petani pun terancam mengalami kerugian akibat anjloknya harga gabah mereka. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, jika di Kabupaten Pati dikenal dengan nasi gandul, lain halnya di Kabupaten Kudus yang memiliki kuliner khasnya yang bernama lentok. Lentok merupakan makanan khas Kudus yang terdiri dari irisan lontong dengan siraman lodeh gori dan sayur tahu. Pemirsa, lentok Tanjung dikenal sebagai salah satu makanan khas daerah Kudus, Jawa Tengah. Merupakan sajian makanan yang lezat yang sering digunakan sebagai sarapan pagi. Lentok sendiri berarti lontong dan Tanjung merupakan sebuah nama desa yang terdapat di Kudus, tepatnya di Kecamatan Jati. Kelezatan lentok Tanjung bisa dinikmati dengan lauk telur puyuh, gorengan, dan kerupuk. Harga per porsinya pun sangat terjangkau. Satu piring lentok Tanjung dijual seharga Rp3.000. Seperti yang dapat kita temui di angkringan pinggir jalan raya, Al-Munir, salah satu penjual lentok Tanjung, mengaku sudah 5 tahun berprofesi sebagai penjual lentok Tanjung. Banyak masyarakat yang sengaja datang di warungnya untuk menikmati lentok Tanjung sebagai sarapan pagi. Dirinya mulai menjajakan lentok sejak pukul 6 hingga 10 pagi. Dalam sehari, dirinya mampu menjual lentok hingga 100 porsi. Lentok ini pun tak pirang tahun, Pak? Sudah 5 tahun. 5 tahun? Ya. Itu untuk lentok sendiri itu kok bisa makan khas Kudus itu dari apa aja, Pak? Oh, itu lentok dari beras,
Lalu gori sama tahu sama tempe. Kuliner lentok ini memang masih jarang dikenal masyarakat, terutama masyarakat luar kota Kudus. Jika pemirsa tertarik menikmati kuliner khas Kudus ini, tidak ada salahnya meluangkan waktu bersarapan pagi dengan menikmati lentok Tanjung kuliner khas Kudus. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Informasi mengenai Dahlan Iskan akan kami sampaikan saat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.